Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, puji syukur atas nikmat yang Tuhan limpahkan sehingga kita dapat bertemu pada kesempatan hari ini. Kepada Ibu dosen pengampu mata kuliah instrumentasi tes, yaitu Ibu Maria Oktasari, MPD, yang kami hormati serta teman-teman yang kami cintai. Kami dari kelompok 9 akan mempresentasikan materi tes kesiapan belajar. Pertama-tama, izinkan kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Kami kelompok 9 yang beranggotakan Cahya Ningsi Aris Hidayati dengan NPM 2020015000536, Siti Khadijah 2020015000162, dan terakhir saya Widya Ramasari dengan NPM 2020015000176. Baik, saya akan menjelaskan apa itu pengertian tes kesiapan belajar. Yang pertama, menurut Slameto, kesiapan adalah kondisi di mana seseorang siap menerima respon atas cara yang dilakukan terhadap kondisi yang dialaminya. Selanjutnya, James Driver, preparedness to respond or react, yang artinya kesiapan adalah kesediaan yang dipicu untuk merespon atau bereaksi. Selanjutnya, menurut Thorndike, kesiapan adalah prasyarat siswa untuk belajar berikutnya. Selanjutnya, Hamalik. Menurut Hamalik, kesiapan adalah keadaan, kapasitas yang ada pada diri siswa dalam hubungan dengan tujuan pengajaran tertentu. Menurut definisi para ahli di atas, peneliti menyimpulkan bahwa kesiapan atau red lines itu adalah suatu keadaan di mana seseorang harus siap sedia menerima segala kondisi dengan memberikan respon atau reaksi untuk mencapai tujuan tertentu. Berdasarkan penjabaran para ahli mengenai istilah belajar ini, peneliti dapat menyimpulkan belajar adalah suatu proses di mana seseorang berubah, mendapatkan pengetahuan dan perubahan perilaku sebagai hasil dari interaksinya dengan individu dan lingkungan serta pengalamannya. Jadi, dapat disimpulkan pengertian kesiapan belajar ini yaitu perubahan perilaku dan pengetahuan seseorang yang membuatnya harus siap sedia untuk memberikan segala respon atau reaksi agar terwujudnya suatu tujuan pengajaran. Baik, selanjutnya prinsip-prinsip kesiapan belajar menurut Slameto, yaitu yang pertama ada kematangan. Kematangan itu proses yang menimbulkan perubahan tingkah laku sebagai akibat dari pertumbuhan dan perkembangan. Yang kedua ada kecerdasan. Perkembangan kecerdasan menurut J. Piaget adalah sebagai berikut. Sensori motor periode dari 0 sampai 2 tahun. Dalam tahap ini anak banyak bereaksi refleks, namun refleks tersebut belum terkoordinasikan dengan jelas. Dengan tahap ini pula terjadi perkembangan perbuatan sensori motor dari yang sederhana menjadi relatif lebih kompleks. Selanjutnya, pro-operational period dari umur 2 sampai 7 tahun. Dalam tahap ini, anak-anak mulai mempelajari nama-nama dari objek yang sama dengan apa yang dipelajari oleh orang dewasa. Selanjutnya, concert operation. Dalam tahap ini, pikiran anak-anak mulai stabil. Artinya aktivitas batin dan skema pengamatan mulai diorganisasikan menjadi sistem pengerjaan yang logis. Anak-anak mulai dapat berpikir lebih dulu akibat yang mungkin terjadi dari perbuatan yang akan dilakukannya dan tidak lagi bertindak coba-coba. Yang terakhir, formal operation. Dalam tahap ini, kecakapan anak tidak lagi terbatas pada objek-objek yang konkret. Selanjutnya, tujuan tes kesiapan belajar. Belajar dan mengajar ini merupakan suatu proses yang kompleks, karena dalam proses tersebut siswa tidak hanya menyerap informasi yang disampaikan oleh guru, tetapi siswa dapat melibatkan diri dalam kegiatan pembelajaran dan tindakan pedagogis yang harus dilakukan. Dari proses belajar mengajar ini akan diperoleh suatu hasil yang pada umumnya disebut hasil pengajaran. Tetapi agar memperoleh hasil yang optimal, proses belajar mengajar ini harus dilakukan dengan sadar dan sengaja
serta terorganisasi dengan baik. Tes-tes ini memiliki tujuan diantaranya yang pertama mengetahui tingkat kematangan anak memasuki pendidikan tingkat. Yang kedua, meramalkan terhadap prestasi anak di sekolah. Yang ketiga, mengetahui kemampuan-kemampuan tertentu anak yang sudah atau belum matang dan perlu latihan. Gambaran yang diberikan meliputi gambaran umum kesiapan serta melihat tiap aspek kesiapan sekolah, yaitu pengamatan dan kemampuan membedakan, motorik halus, pengertian tentang besar, jumlah dan perbandingan, ketajaman pengamatan kritis, konsentrasi, daya ingat, pengertian tentang objek, dan penilaian terhadap situasi, memahami cerita dan gambar orang, serta kemandirian dan penyesuaian diri. Jenis tes kesiapan belajar. Beberapa jenis kesiapan yang perlu diperhatikan oleh guru diantaranya yaitu 1. Mental set. Bisa disebut dengan kesiapan mental, yaitu kesiapan mental rohani untuk melakukan tindakan dengan mental yang siap, maka individu akan bertindak dengan lebih cepat, teliti, dan efisien. Kedua, goal set, kesiapan tujuan, yaitu kesiapan individu untuk memahami tujuan yang akan dicapai, makin jelas dan dipahami tujuan, makin efisien tindakan individu. Ketiga, situation set, kesiapan situasi, yaitu keadaan siap untuk mengenal, sadar, dan memahami situasi di mana kita berada. Dengan situasi itu kita berhubungan. Keempat, keadaan fisik, yaitu keadaan siap jasmani untuk melakukan suatu tindakan. Penggunaan hasil tes kesiapan belajar dalam bimbingan dan konseling. Tes kemampuan efektif. Jenis tes presentasi belajar yang diarahkan untuk mengetahui tingkat penguasaan aspek efektif pada siswa. Aspek efektif adalah aspek yang berkaitan dengan sikap dan nilai-nilai positif yang dimiliki siswa. Lalu, tes kemampuan kognitif. Jenis tes kesiapan belajar yang berkaitan aspek kemampuan berpikir termaksud di dalamnya kemampuan memahami, menghafal, mengaplikasi, menganalisis, mensintesis, dan kemampuan mengevaluasi. Contohnya ada 3. Yang pertama, tes tingkat pengetahuan. Pada tahap ini menuntut siswa untuk mampu mengingat berbagai informasi yang telah diterima sebelumnya. Kedua, tes tingkat pemahaman. Pada tahapan ini, kategori pemahaman dihubungkan dengan kemampuan untuk menjelaskan pengetahuan informasi yang telah diketahui dengan kata-kata sendiri. Ketiga, tes tingkat penerapan. Penerapan merupakan kemampuan untuk menggunakan atau menerapkan informasi yang telah dipelajari ke dalam situasi yang baru, serta memecahkan berbagai masalah yang timbul dalam kehidupan sehari-hari. Selanjutnya, tes tingkat analisis. Analisis merupakan kemampuan mengidentifikasi, memisahkan, dan membedakan komponen-komponen atau elemen suatu fakta, konsep, pendapat, asumsi, hipotensa, atau kesimpulan, dan memeriksa setiap komponen tersebut untuk melihat ada atau tidaknya kontradiksi. Lalu, tes tingkat sintesis. Sintesis merupakan kemampuan seseorang dalam mengaitkan dan menyatukan berbagai elemen dan unsur pengetahuan yang ada sehingga terbentuk pola baru yang lebih menyeluruh. Tes kemampuan psikomotor. Tes kemampuan psikomotor adalah terkaitan dengan keterampilan yang didapatkan siswa dari proses pendidikan dan pembelajarannya.
Dengan mengetahui tingkat kemampuan ini, maka kita dapat menentukan tingkat kemampuan siswa untuk bekerja, melakukan kegiatan kerja yang optimal. Oke, selanjutnya kegunaan hasil tes kesiapan belajar bagi siswa dan guru BK. Ada 3 poin. Yang pertama, agar individu dapat mengembangkan kesadaran diri, berpikir positif, memiliki kemandirian, dan mempunyai kemampuan untuk memiliki segala sesuatu tujuan yang diinginkan. Yang kedua, sebagai tolak ukur sejauh mana kesiapan belajar siswa dalam suatu program pelajaran dan sampai sejauh mana kemampuan siswa tersebut dalam maju ke arah tujuan yang harus dicapai. Ketiga, hasil tes diharapkan dapat menjadi masukan dan bahan pertimbangan dalam memberikan bantuan kepada siswa yang mempunyai masalah dengan kesiapan psikologis di dalam menghadapi proses pembelajaran. Baik, jadi kesimpulannya yaitu kesiapan belajar siswa merupakan kemampuan siswa dalam pengaturan kondisi, baik itu berupa kondisi rohani maupun kondisi fisik seseorang yang membuatnya siap untuk memberi respon atau jawaban di dalam cara tertentu terhadap suatu situasi belajar sehingga membuat belajar lebih mudah dan berhasil. Dengan adanya kesiapan belajar yang dimiliki oleh siswa, diharapkan mampu mengembangkan keterampilannya dalam berpikir, baik itu berpikir sistematis maupun berpikir secara geometri. Itulah presentasi dari kelompok kami. Terima kasih untuk teman-teman yang telah menyimak. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.